عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuasaan milik Allah. Alhamdulillah yang telah menyampaikan kita pada hari yang suci ini Idul Fitri. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hari ini Idul Fitri di langit dinamakan oleh malaikat dengan nama Yaumul Jaizah, hari untuk memperoleh penghargaan, memperoleh piala, memperoleh anugerah dari Allah. Setelah kita sebulan penuh berpuasa, sebulan penuh ibadah kepada Allah, tarawih, tadarus dan segala macamnya, sedekah, hari ini adalah hari pemberian anugerah pahala. Karena itu namanya Yaumul Jaizah. Dan semoga kita semua mendapatkan pahala. Apa pahala itu? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kesalahan, kehilafan kita, dosa-dosa kita yang lalu semuanya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu. Apakah akan kembali? Ya, Ramadan akan kembali di tahun yang akan datang. Cuma permasalahannya apakah kita masih ada di tahun datang atau tidak, itu sebuah misteri. Belum ada yang bisa menentukan, belum ada yang tahu, diri kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita masih bertemu di Ramadan di tahun yang akan datang. Ada 3 hikmah penting yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang pertama, setelah kita dididik sebulan, Ramadan itu adalah sekolahan. Ramadan ini adalah pendidikan. Ramadan itu cukup hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya cukup untuk kita bawa setahun ke depan sebagai bekal. Apa di antara hikmah-hikmahnya? Yang pertama, Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Masalah kejujuran di bulan Ramadan, siang
belum adzan maghrib, belum waktunya makan, kita tidak makan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi karena kita jujur kepada Allah, kita menghamba kepada Allah, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita melatih diri kita menjadi orang-orang yang jujur. Inilah yang krisis zaman sekarang. Kita krisis pejabat-pejabat yang jujur. Kita krisis pengusaha-pengusaha yang jujur, pedagang-pedagang yang jujur. Kita krisis santri-santri yang jujur. Kita krisis semua profesi, dokter ataupun baik itu pegawai ataupun seorang suami, seorang istri, seorang anak di dalam bertetangga. Kita krisis orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan pelajaran dari bulan suci Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan seseorang untuk selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan orang untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidq. Dan seseorang itu jika selalu berusaha untuk jujur, menjadi orang yang jujur di mana saja dan kapan saja berada, sendirian di khalayak ramai, dia selalu jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqah, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang ahli jujur, yang dicintai oleh Allah, yang dekat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang jujur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita jujur, kita akan menjauhi maksiat-maksiat. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan apa yang sudah kita lanjut dan kita rintis di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua daripada bulan suci Ramadan, ma'asyiral muslimin, kita diajarkan di bulan suci Ramadan untuk selalu memikirkan kebersamaan dan persaudaraan. Di bulan suci Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid, musala-musala, hampir semuanya orang Islam, kaum muslimin berbondong-bondong sholat berjamaah, bertarawih, buka bersama, sahur bersama, ada yang i'tikaf, qiyamul lail. Kita diajarkan kebersamaan, diajarkan untuk mengikat persaudaraan sesama Islam. Ayo setelah selesai bulan Ramadan, dari 1 Syawal ini sampai di Ramadan yang akan datang, jaga persaudaraan kita, jaga ucapan kita, jaga tingkah laku perbuatan kita. Jangan menyakiti antara sesama. Pikirkan, dahulukan, utamakan kemaslahatan bersama. Jadilah orang yang dermawan, yang suka membantu ke kanan dan ke kiri orang-orang yang membutuhkan. Karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ini kita jaga, persaudaraan ini kita jaga. Jadilah orang-orang yang suka menolong antara sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang kesulitan mau membeli sembako. Sekarang sembako sudah mulai tinggi, harganya mulai mahal. Mungkin ada orang-orang yang tidak mampu lagi membeli beras, minyak, gula. Lirik kepada mereka, bantu mereka sebagai bentuk kepedulian dan persaudaraan serta kebersamaan. Dalam Al-Quran, ayat yang banyak kita hafal. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim. Maukah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama? Tahu siapa orang yang sholatnya bohong, hajinya bohong, umrahnya bohong, ibadahnya bohong? Tahukah siapa mereka? Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
orang-orang yang tidak peduli kepada nasib para anak-anak yatim, kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Mereka lah pendusta agama. Al-Quran dengan tegas, Al-Quran dengan lancang, bahkan banyak sekali Al-Quran bercerita tentang mereka, bercerita orang-orang yang selalu menumpuk-numpuk hartanya. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Celaka bagi orang-orang yang bejat, orang-orang yang senang sendiri, bahagia sendiri, yang kerjaannya setiap hari menghitung duit, menghitung uang, menambah uangnya, menambah rekeningnya, tetapi tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki rasa persaudaraan. Harta kita akan kita tinggalkan. Kita masuk kuburan hanya membawa 3 helai kain kafan. Masyaallah muslimin, fikir-fikirkan nasib kita di alam kubur. Banyak orang yang meninggal, hartanya malah menjadi musibah, hartanya menjadi bumerang, hartanya dibuat maksiat oleh anak dan keluarganya, akhirnya dikirim dosanya ke dalam kuburannya. Pandai-pandailah di dalam memperlakukan, di dalam mengelola harta kita. Perbanyak bekal untuk kita menghadap kepada Allah, terutama pahala yang besar. Titipkan kepada investasi yang paling baik pada fuqara wal masakin, pada orang-orang yang membutuhkan, serta kepada amalan-amalan atau sosial pondok-pondok pesantren, madrasah, masjid, dan yang ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu memikirkan kepedulian antara sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga dan terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri. Hikmah di antara pelajaran-pelajaran yang kita raih di bulan suci Ramadan, ibadah yang sudah kita kerjakan, puasa, salat, tarawih, sedekah dan lain-lainnya, sebagaimana namanya Ramadan, rahmat, sudah menghancurkan, menghabiskan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yakinlah sekarang kita sudah bersih, ibarat baru lahir dari perut ibu kita, keluar dari bulan suci Ramadan, kita semuanya suci, bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting setelah kesucian ini, jangan kembali kita bercebur kepada dosa dan maksiat. Jangan kembali kita melanggar perintah-perintah Allah. Mata kita jangan lagi memandang yang diharamkan oleh Allah. Tangan-tangan kita jangan lagi mengerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kaki-kaki kita jangan melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesucian ini, jaga ampunan yang telah Allah berikan ini. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu-waktu tiba Israel untuk mencabut nyawa kita masih dalam keadaan suci. Ma'asyiral muslimin. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah," ini sahabat orang Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siap melakukan sholat, siap puasa, siap melakukan syariat agama Islam. Tapi kalau memberikan izin kepadaku ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk meninggalkan perzinahan. Aku nggak bisa ya Rasulullah untuk lepas dari zina. Izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah." Nabi dengan muka yang santai, Nabi senyum, Nabi dudukkan sahabat ini yang sedang mengalami problem. Dan mungkin banyak di antara kita memiliki problem, tidak bisa terlepas dari dosa, tidak bisa terlepas dari maksiat. Nabi mendudukkan sahabat ini dan Nabi mengatakan, "Ya fulan, wahai engkau, aku mau tanya, kalau ada seseorang berzina dengan ibumu, apakah engkau rela? Kau senang ada orang berzina dengan ibumu?" Spontan sahabat ini, "Tidak ya Rasulullah, akan aku penggal lehernya. Beliau engkau sudah membenarkan zina bagi ibu kau ya Rasulullah. Saya akan potong lehernya kalau ada orang berzina dengan ibuku ya Rasulullah." Nabi senyum. "Baik, kalau ada orang berzina dengan saudara perempuanmu, apakah kamu rela?"
Apakah kamu senang? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada orang berzina dengan anak perempuanmu, apakah kamu senang? Tidak ya Rasulullah. Begitulah juga setiap wanita itu, mereka itu adalah ibu seseorang, atau saudara seseorang, atau anak seseorang. Semua orang tidak suka kalau keluarganya berzina. Setelah dinasihati oleh Rasulullah, dipegang oleh tangan yang lembut dan harum, tangannya Nabi Muhammad diletakkan di dada ini sahabat, menangis ini sahabat, dan dia berjanji mulai saat itu, sejak saat ini ya Rasulullah, aku tidak akan pernah lagi berzina. Dia berikrar, hilang penyakit tersebut dalam hitungan detik, berkat nasihat dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat dan kasih sayang serta doa-doa Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat menjadi orang yang paling benci kepada perzinaan dan kepada dosa. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau kita masih banyak terbelenggu, terikat dengan maksiat, terikat dengan dosa, minta kepada Allah, bertanya kepada orang-orang yang ahlinya, cari solusinya, obati diri kita agar kita dibebaskan daripada maksiat-maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, ayo di Idul Fitri ini ampuni semua orang yang punya salah kepada kita. Jangan ada di hati kita rasa dendam, rasa permusuhan. Kenapa? Karena saat ini umat Islam kita butuh ampunan daripada Allah. Kalau kita saling memaafkan, saling meridai, mengampuni antara sesama, maka Allah balasannya itu dari Allah sama. Kita akan diampuni oleh Allah, kita akan dimaafkan oleh Allah. Kita butuh saling memaafkan supaya dosa-dosa ini diampuni oleh Allah. Dan kalau dosa diampuni oleh Allah, bala musibah bencana akan diangkat oleh Allah. Semua problem akan dihilangkan oleh Allah. Sekarang saudara kita di Palestina banyak yang tidak berhari raya, banyak yang kelaparan, mereka terancam, banyak yang terusir, tidak punya rumah, banyak yang kehilangan keluarganya. Dan itu penyebabnya tidak lain juga antara lain dosa dan maksiat-maksiat. Mungkin karena dosa kita terjadi musibah-musibah di dunia ini. Ayo saling memaafkan, ayo kita bersihkan hati kita. Jangan ada iri dengki kepada seorang pun di dunia ini. Maafkan semua yang punya salah, minta maaf kepada semua orang agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita. Allah selalu beri taufik, Allah selalu jaga kita semuanya ya Arhamar Rahimin. Semoga Allah tolong kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, khususnya di Palestina, saudara-saudara kita di Yaman dan di seluruh negeri-negeri Islam, mereka yang sedang berjuang, yang sedang dizalimi, semoga mereka dibebaskan oleh Allah. Wabil khusus kaum muslimin di Indonesia, semoga Indonesia diamankan oleh Allah, didamaikan oleh Allah, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan orang-orang yang jujur, pemimpin-pemimpin yang jujur, diberikan pengusaha-pengusaha yang jujur, pedagang yang jujur, rakyat yang jujur, dan dihidupkan, dibanyakkan orang-orang yang jujur, kaum salihin salihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam Allahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب